Halo Sobat Vokasia, dalam video ini kita akan belajar cara melakukan traversal atau penjelajahan elemen-elemen induk atau parent, child, dan sibling dalam dokumen HTML menggunakan JavaScript DOM. Di mana pada video-video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana caranya kita bisa menggunakan metode seperti getElementById, getElementsByTagName, getElementsByClassName, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah metode yang paling umum digunakan untuk menjelajahi elemen-elemen pada DOM tree. Karena kita hanya perlu menspesifikasikan ID-nya, nama tag, dan nama kelasnya untuk mencari sebuah elemen. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengambil referensi dari sebuah elemen melalui elemen lain? Untuk itu kita perlu mempelajari teknik-teknik traversal DOM yang lebih advance agar kalian lebih mahir dalam memanipulasi elemen-elemen HTML dengan menavigasi DOM tree yang ada. Di sini saya memiliki sebuah aplikasi sederhana, ya, sangat sederhana seperti ini, yang akan saya gunakan untuk mendemonstrasikan metode-metode traversal DOM yang lebih advance. Di mana di sini saya tidak menerapkan styling apapun, melainkan pada file HTML di sini saya hanya memasang sebuah file script sederhana yang masih kosong di sini, di mana nantinya akan kita gunakan untuk melakukan traversal DOM. Jadi kalau kita lihat pada kodenya di sini, kode HTML-nya, dia hanya memiliki sebuah elemen div yang berisikan anak-anak elemennya seperti ini. Dimana kalau kita perhatikan pada kodenya di sini, source code-nya, kita hanya memiliki sebuah elemen div sederhana yang berisikan anak-anak elemennya yang berbentuk paragraf seperti ini. Nah, teknik traversal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah traversing ke elemen parent atau elemen induknya. Misal di sini apabila kita memiliki sebuah referensi untuk elemen first child, jadi seperti ini. Jadi yang sederhana saya simpan di sini pada variabel first child di sini adalah sebuah elemen paragraf sederhana yang memiliki ID first child, di mana dia itu berisikan teks ini adalah anak pertama seperti ini. Di mana dari referensi first child di sini saya ingin mengakses parent elemennya atau elemen induknya. Mungkin di sini karena ini adalah kasus sederhana, kita bisa langsung saja memilih parent elemen ini sepenuhnya menggunakan getElementById biasa ya. Namun dalam kasus ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita bisa mengakses parent elemen tersebut melalui child element atau elemen anaknya. Nah, di sini kita bisa tambahkan variabel baru yang akan menyimpan referensi ke parent elemen tersebut. Di mana di sini ketimbang kita menggunakan getElementById, saya hanya cukup mereferensikan first child seperti ini. Jadi variabel first child, lalu kita ingin akses properti parent node seperti ini, yang mana kalau kita lihat pada hasilnya, misal kita console log, kita lihat di browser, nah dia akan mengembalikan parent elemennya seperti ini ya. Jadi sangat sederhana. Yang mana ini akan sangat membantu apabila kita itu sudah memiliki sebuah website yang kompleks, di mana apabila kita itu bingung untuk mencari parent elemen dari suatu anak elemen, kita bisa langsung saja memanggil properti parent node di sini. Nah, alternatif lainnya kita bisa menggunakan extension yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu HTML3 generator untuk melihat struktur dari DOM tree yang ada pada dokumen HTML ini. Di mana di sini ada struktur standar atau struktur dasar dari sebuah dokumen HTML. Jadi ada bagian head dan body, di mana kalau kita cek di sini pada konten halaman website ini, ya, dia ada div yang meliputi 3 elemen paragraf seperti ini. Di mana div ini bekerja sebagai parent elemen dan 3 elemen paragraf ini bekerja sebagai anak elemen dari elemen induknya di sini. Jadi kalau kita cek di sini pada masing-masing child elemennya, kita bisa lihat informasi-informasi seperti tag name-nya dan node ID-nya seperti ini ya. Ada first child, second child, dan third child. Jadi cukup sederhana ya di sini ya, bagaimana caranya kita bisa mengakses parent elemen dari sebuah child elemen apabila kita tidak mengetahui elemen induknya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa menjelajahi child elements dari suatu parent elemen. Untuk itu di sini pada variabel parentnya di sini mungkin kita ubah menjadi bentuk getElementById. Kita referensikan ID parent untuk mengambil elemen div parent di sini. Selanjutnya kita bisa mengakses child element tersebut menggunakan properti child nodes. Sekarang mari kita cek menggunakan console log. Elemen-elemen apa saja yang dikembalikan pada variabel children di sini.
Di mana hasilnya dia akan mengembalikan sebuah array node list seperti ini. Di mana kalau kita lihat di sini dalam isi array node list-nya, kita tidak hanya dikembalikan elemen-elemennya seperti first child, second child, dan third child, melainkan kita tuh dikembalikan item text juga ya seperti ini. Yang mana sebenarnya item-item teks ini tuh merepresentasikan spasi atau jarak antar child elemen seperti first child, second child, dan third child ini. Namun memang elemen ini tuh tidak terlihat secara kasat mata ya, baik itu dari tampilannya ataupun dari kode kita. Jadi yang sederhananya dia kembalikan di sini, teksnya itu adalah jaraknya antar child elemen ya. Nah, supaya kita mendapatkan hanya elemen anaknya saja, ketimbang child nodes di sini, kita bisa ubah menjadi children. Misal untuk variabelnya kita ubah juga penamaannya menjadi elemen children. Lalu selanjutnya kita console log untuk melihat output dari variabel ini. Nah, di mana sekarang program akan mengembalikan sebuah array HTML collection seperti ini yang hanya meliputi child elemennya seperti first child, second child, dan third child ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa menjajahi atau traversing sibling elements. Jadi elemen-elemen yang bersampingan dengan elemen yang kita referensikan. Jadi dia tuh dalam hierarki DOM tree dia tuh selevel ya. Untuk itu kita bisa buat sebuah variabel next sibling. Lalu isinya kita akan panggil first child, kita panggil property next sibling seperti ini ya. Coba kita console log hasilnya. Di mana dia akan mengembalikan node atau elemen teks di sini yang tidak tampak secara kasat mata ya, elemen jarak atau spasi. Karena kan memang kalau kita lihat sebelumnya elemen jarak ini yang tidak tampak secara kasat mata tuh dia bersebelahan ya dengan elemen first child. Jadi sebenarnya apabila kita itu ingin mendapatkan elemen sibling berikutnya, kita bisa mengkombinasikannya dengan menggunakan next element sibling di sini ya, property next element sibling. Jadi dia akan benar-benar mengambil elemen saudaranya, yang mana kalau kita lihat pada HTML kita di sini, pastinya elemen saudara dari first child ini adalah second child. Misal di sini kita ralat saja penamaan variabelnya next element sibling. Nah, maka sekarang dia akan mengembalikan elemen sibling atau saudaranya ya, jadi second child, di mana sesuai dengan hierarki pada DOM tree di sini ya, elemen first child itu bersebelahan dengan elemen second child. Jadi itulah yang sebenarnya dimaksud dengan elemen sibling ya. Jadi dia adalah elemen-elemen yang berada pada tingkat yang sama dalam suatu hierarki elemen ya seperti ini, yang mana antar sibling tersebut dia pastinya itu memiliki elemen parent atau induk yang sama, yaitu dalam kasus ini elemen div ini. Di mana selain next element sibling di sini kita tuh bisa menggunakan properti lainnya yang bernama previous element sibling. Jadi misal apabila kita buat sebuah variabel baru di sini, previous element sibling, bisa kita panggil di sini next element sibling yang akan merujuk ke elemen second child di sini. Kalau kita panggil previous element sibling, nah, bila kalian tebak, pastinya dia akan mereferensikan ke elemen saudara atau elemen sibling sebelumnya, yaitu first child. Misal apabila kita console log di sini, previous element sibling, nah maka dia akan mengembalikan first child seperti ini ya. Jadi kesimpulannya di sini, apabila kita ingin mengakses elemen sibling atau elemen saudara yang berada dalam satu elemen induk seperti ini, misal apabila kita referensikan first child, maka next element siblingnya itu adalah second child, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Apabila misal kita sedang mereferensikan third child, maka previous element siblingnya adalah second child, dan previous element sibling dari second child pastinya adalah first child, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Next element sibling first child itu second child, next element sibling second child adalah third child ya. Jadi sederhananya itu adalah konsep parent, child, dan sibling ketika kita sedang melakukan traversal pohon DOM di sini ya. Demikian, itulah tutorial mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan traversal pada parent, child, dan sibling elemen dalam sebuah dokumen HTML menggunakan JavaScript DOM. Di mana kita sudah menggunakan metode seperti parent node, child nodes, children, next sibling, dan lain sebagainya. Yang pastinya metode-metode ini akan sangat berguna saat kita ingin menavigasi DOM tree untuk memanipulasi elemen-elemen dalam sebuah halaman web. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan semoga bermanfaat.